bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Jadi kita ini umat Islam menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai murid daripada makhluk yang keluar pada kubur hari ketiga, dan juga menjadi sasaran untuk pemberitaan Bible mereka. Ya masa kita harus diam sementara Al-Quran sendiri juga memberikan satu sinyalemen harus melakukan perlawanan. Fakatilu awliya syaitan. Apa itu? Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudara setan? Yang mengajak kita menyembah kepada selain daripada Allah. Masa kita harus diam? Begitu saudaraku. Silakan. Ya silakan Bang Roni. Ini Bang Henry Muslim apa Kristen? Bang Henry Muslim, Bang. Muslim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Henry? Ada yang mengganjal sebuah pertanyaan buat saya. Tuhan itu kan 3. Terus yang satu kan meninggoy. Tuhannya Kristen Bang. Bukan, saya Islam. Enggak, maksud Abang Tuhan 3 itu Tuhannya Kristen. Ya. Bang, di sini jangan tanya ke Kristen dulu ya Bang. Monolog soalnya belum ada OT-nya. Ini kita ke Bang Roni dulu. Bang Roni, gimana Bang Roni? Silakan Bang Roni, dibuka mute-nya Bang. Iya Bang, kenapa Bang? Anda tadi mendengarkan nggak? Dengar dikit-dikit, soalnya lagi kerja juga sih. Ini suaranya kok saya nggak asing bagi saya Bang. Oke. Jadi landasan kita berapologet itu melakukan pembelaan terhadap akidah kita. Yang pertama, perintah di dalam surah yang saya katakan tadi, An-Nahl. Serulah manusia. Artinya kita diminta untuk menyeru kepada seluruh manusia. Kalau kita tidak menyeru, berarti kita tidak mentaati perintah Allah. Kan itu perintah Allah itu untuk kita menyeru. Nah, saudara Kristen juga diperintahkan, jadikanlah seluruh bangsa. Jadi ketemu kita memang, ketemu di dunia debat, di dunia diskusi, dunia berdialogkan itu. Jadi kita berdialog, berdiskusi dengan saudara kita Kristen. Mereka mengajarkan agamanya, kita mengajarkan agama kita. Kan begitu. Al-Quran diwahyukan oleh Allah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa kabar gembira sekaligus membawa peringatan. Peringatan ini harus sampai kepada saudara-saudara kita. Bukan hanya di kita saja. Itu kewajiban setiap insan Islam untuk menyeru kepada manusia lain agar mereka menjadi kembali kepada jalan yang benar, kan gitu. Begitu juga saudara kita Kristen, mereka mengakui juga bahwa jalan mereka adalah jalan yang benar. Maka tujuan mereka ya mengajak kita kepada kebaikan, tujuan kita mengajak mereka kepada kebenaran. Nah, untuk menelaah itu semua, maka kita berdiskusi, kita kemudian bertanya jawab. Hanya saja dalam situasi dialog berdebat terkadang muncul hujatan, ya maki-makian dan seterusnya. Kalau di Islam jelas ada koridor, illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Jadi itu ada kaidah. Kita terjun di dunia debat, dunia apologet ini bukan asal-asal. Memang ada legalitasnya dalam Al-Quran. Begitu, Bung. Iya Bang, cuma Iya. mau tanya ini, kenapa kalau Islam yang pandai agama itu selalu telinga Anda aja yang mungkin selalu pensiun dini? Itu nggak ada. Dalam Islam itu nggak ada seperti itu. Justru kami yang sering mendapatkan pengancaman, baik itu di sosmed maupun di dunia nyata. Saya sendiri mengalami itu. Didatangi, diancam, dipepet mobil saya, dilempar rumah saya api, bom. Saya ngalami sendiri. Tempat saya di gunung dilempari botol minuman, botol kaca. Saya ngalami.
Itu telinga Anda itu pensiun dini terlalu cepat. Jangan-jangan dia nyamar ya, Gurunda. Tapi Biasa. kenyataannya begitu kenyataannya Bang. Nah, itu makanya aku bilang telinga Anda itu terlalu cepat pensiun. Berarti Tidak abangnya bukan ada hidup orang- di dunia nyata kayaknya Bang ini. Loh, di mana kenyataan itu ada? Di mana? Di mana keadaan itu ada? Justru yang ada terbalik kejadiannya. Kami yang selalu terintimidasi, kami yang selalu mengalami diskriminasi. Jangan salah ente. Ente cuma 6%-nya di Indonesia ini. Tapi ente yang belagu. Kami 80, hampir 90%. Tapi kami yang merasa kemudian terzolimi atas tindakan-tindakan kalian yang minoritas. Jangan salah ente. Kalau menghalalkan darah, nggak cukupnya kalian itu dicubit-cubit sama umat Islam. Tapi kan tidak. Yang terjadi apa? Kalian yang minoritas, kalian yang kemudian mengambil istilah-istilah dari Al-Quran untuk kalian pakai untuk memurtadkan orang. Itu fakta, itu real. Jangan dibalik itu fakta bang, tidak bagus. Terlanjur dalam agama kalian manusia difaktakan, dibalik faktanya menjadi Tuhan. Jangan dalam kehidupan nyata hubungan beragama juga Anda balik, itu nggak bagus. Nggak lucu, bukan zaman lagi sekarang ini untuk nipu-nipu kayak gitu. Buktinya belum ada orang yang halal darahnya kok karena menghina Islam. Mana? Buktikan ke saya. Ada? Nggak ada. Itu Anda cerita-cerita hoax. Hanya karena benci kepada Islam, segala fitnah, hujatan Anda lontarkan. Anda damai-damai aja hidup di tengah-tengah kami. Justru kami ini yang ragu kalau kami di tengah-tengah kalian. Sama seperti saudara-saudara kami yang ada di timur sana. Iya kan? Kami yang takut. Kami belum pernah mengalami hidup di mayoritas kalian. Tapi kalau kalian sudah mengalami kan, damai, Sulawesi damai, Sumatera damai, Kalimantan damai. Apa yang mayoritas penduduknya di sana? Catat itu. Tunjukkan orang Islam yang keluar negeri menghujat kemudian saudaranya Kristen di Indonesia, ada nggak? Kalau kalian nih, Paul Zong, Edis, siapa lagi? Leni Ekawati atau Supyatul. Kemudian siapa lagi? Sapiuddin. Siapa lagi? Andai tidak dibatasi, tidak andai mereka bisa melenggang dengan seenaknya, Kiamat udah keluar negeri, Elia sudah keluar negeri. Tapi untung mereka itu punya penyakit menular sampai mereka nggak lolos keluar negeri gitu loh. Ada nggak dari Islam yang keluar negeri menghujat? Nggak ada. Jadi Anda itu melihat kuman di seberang lautan, gajah di pelupuk mata Anda nggak lihat. Kayak sekarang ini, saya yakin Anda bukan Muslim. Tapi Anda nyamar Muslim kan? Nah itulah buktinya. Anda sendiri merasakan itu. Nyamar bagaimana? Islam ini, Islam tulen KTP-nya ini. Ya KTP-nya doang. Kalau itu pun kalau KTP-nya mana lah aku tahu. Dengan cara Anda mengucapkan kalimat tadi itu kan sudah bukti Anda itu bukan Muslim. Masa saya Karena kami sama kayak kamu, kan lucu. Ya justru nggak boleh. Saya kan orang yang cinta Nggak boleh. damai. Justru nggak boleh otakku seperti kamu, karena kalau otakku seperti kamu saya akan nyamar-nyamar. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Saya Muslim sejati, Bung. Saya Muslim sejati, saya Islam, saya umatnya Nabiku Nabi Muhammad SAW. Saya tidak perlu nyamar-nyamar menjadi oten untuk menampakkan kemudian bahwa agama saya Islam itu benar. Harusnya Anda juga mencontoh itu. Nggak perlu nyamar-nyamar Islam supaya agama Anda itu dilihat benar. Nggak perlu kayak gitu. Gitu, saudara. Ya emang benernya Islam di mana coba? Ah, itu kan udah ketahuan bukan Islam. Iya, saya Islam. Cuman KTP saya. Cuman KTP saya Kristen Syahadat gitu. dulu Bang Roni, syahadat. Izin-izinnya Gurunda, syahadat dulu. Ya masa saya otaknya harus sama kayak kamu, kan lucu. Ya kan memang gak sama lah. Kan udah aku bilang. Tidak mungkin otak seorang kafir dengan seorang Muslim itu sama, Bung. Nggak mungkin, mustahil itu.
Anda bukan Muslim, wajar ngaku-ngaku kafir Muslim. Kami orang Muslim tidak mau, jijik kami, najis tralala trilili, kami ngaku-ngaku kafir. Anda seorang kafir ngaku Muslim itu wajar, karena Paulus mengajarkan itu. Nyamar KTP kepada itu orang kuat ya? Yahudi, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat ngaku penganut Taurat. Karena itu memang kaidah dalam agama saudara. Aku mengutus kau cerdik seperti ular. Tahu nggak apa ular itu? Secara mitologi Yunani ular itu apa? Secara gambaran majas dalam Bible juga itu apa? Ular itu iblis kan? Aku mengutus engkau licik seperti iblis, jinak seperti merpati. Itu kan sudah pola dalam ajaran saudara. Ada nggak di Islam kayak begitu? Oh, nggak boleh di Islam, nggak boleh. Haram hukumnya seorang Muslim berpura-pura Kristen, nggak boleh. Kalau Anda bebas, segala sesuatu halal bagiku. Nah, itu ajaran Paulus tuh. Dan kamu harus meneladani Paulus, 1 Korintus 11 nomor 1. Bebas Anda itu mau ngapain aja boleh. Dalam agama Anda boleh. Itu fakta, itu real. Segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh. Jadi Anda mau ngapain aja boleh dalam agama saudara. Nyamar Islam boleh. Kenapa tidak? Itu dalil. Coba Anda baca di dalam kitab saudara di 1 Korintus 10 ya, nomor 23. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Dan juga dalam Filipi 1:18. Anda boleh kemudian menyampaikan apapun, baik itu dusta, baik itu menipu, mengelabui, demi untuk Yesus, itu boleh. Itu dalilnya. Filipi 1:18. Demi untuk kejayaan Kristus, Anda boleh berpura-pura jadi apapun itu. Berpura-pura jadi softtex bekas juga boleh. Ya, kembali ke jati diri aja Roni ya. Gak usah nyamar-nyamar Ron. Oke? Nyamar apa bang? Emang Islam ini, Islam tuh dari lahir. Mana sih bang ini? Yang saya bingung ini ya, kenapa orang Islam kalau pikirannya beda selalu dijelek-jelekin gitu loh? Ya, spirit. Muslim apa Kristen spirit? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim bang. Bang Sekian. Mungkin bisa saya selak dikit ya. Mungkin ada hubungannya nih. Bang Zuma. Bang. Mana Bang Zuma nih? Sorry. Gimana? Gini Bang, kan di sebelah ada komal namanya Berakin News. Mereka kan kayaknya Islam Bang ya? Bukan. Jadi gimana Bang? Menurut informasi ada dari apa ya, teman-teman murtad dari Syiah katanya. Itu hostnya kalau nggak salah namanya Sandi Permana gitu ya? Oh, kalau itu iya, kalau beliau itu katanya sih Islam katanya. Tapi kenapa dia rupanya, Bang? seperti antipati gitu dengan Bang Zuma? Iya, mungkin karena apa ya? Mungkin gimana ya bilangnya ya? Mungkin karena apa ya? Mungkin karena iri pintar Bang kali Juma, dia. karena iri Bang Juma. Iri tanda tak mampu. Bukan Mungkin iri, karena- mereka sadar karena Juma itu cuma manusia bukan Tuhan. Jadi ngapain dibela-bela gitu loh? Kayak Kau saya diam ini loh. kafir. Kau diam kafir. Tidak ada orang Islam menuhankan Bang Zuma, orang Nabi Muhammad aja nggak dituhankan. Emang sih itu. Nggak ada kami umat Islam itu menuhankan manusia, nggak ada. Gitu saudara. Ya, Rikis, Simorangkir. Selamat siang. Ya, yang Kristen bang. Kristen. Ya baik.
Mau diskusi silakan bang. Ini temanya nih, aku dan bapak dua. Iya. Soalnya aku, bapak, kan dua itu. Iya dua. Masalah. Yesus dan bapak itu dua. Yesus dan bapak itu dua. Ya, ya benar. Udah sadar ini. Yesus dan Bapak dua. Kenapa enggak ini bang? Kenapa enggak ngikutin saudara kita Kristen kebanyakan? Apa? Yang mengatakan Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Enggak, kita bicara temanya aja. Aku Iya silakan. bapak satu jadi dua. Terus masalahnya di mana? Itu yang saya katakan barusan. Berarti Anda tidak sama dengan saudara kita Kristen kebanyakan Enggak sama. yang menganggap bahwa Yesus Sama. dan Bapa itu adalah satu hakikat katanya. Ya, memang ya satu hakikat. Jadi hakikat manusia dengan hakikat Tuhan Anda itu sama. Beda. Nah tadi Anda katakan satu. Mana yang betul? Sama katanya tadi. Satu hakikat. Kok sekarang jadi beda ya? Berat ya bang jadi Kristen itu kalau ditanya tentang agamanya ya. Kalau jadi orang Kristen ya tak akui memang berat. Iya karena narasi dengan akal harus bertentangan kan ya. Makanya itu harus dicerna benar-benar itu. Kalau dibilang Dicerna satu pakai dalam apa dua, abang? satu Mencernanya dalam dua, pakai apa? Pakai tumit. pakai otak lah bang. Nah, kalau pakai otak, Yesus itu hakikatnya manusia. Pencipta Ya. langit dan bumi hakikatnya apa? Tuhan. Kalau Yesus hakikatnya? Manusia selama dia di bumi. Ya, inilah yang kubilang. Sejak kapan Yesus itu bukan manusia? Di mana posisinya Yesus itu dia bukan manusia? Pada saat mana? Yesus selama-lamanya manusia nggak pernah berubah jadi kodok, jadi sapi, jadi binatang. Yesus itu nggak pernah. Yesus itu manusia mulia. Dia nggak pernah berubah-berubah. Apalagi mau berubah jadi setan. Apalagi berubah jadi Tuhan. Inilah yang saya katakan, saudara. Kalau kita jadi Kristen itu kudu tidak boleh, bukan tidak boleh, memang tidak harus antara apa yang kita keluarkan dari mulut dengan otak itu harus bertentangan. Karena di dunia Yesus itu manusia. Duduk di sebelah kanan Tuhannya dia juga manusia. Tidak pernah berubah dia. 2 Yohanes 1:7 datang sebagai manusia. Yohanes 3 nomor 13 naik sebagai manusia. Markus 14:62 duduk di sebelah Tuhannya sebagai manusia. Turun lagi kedua kalinya. Matius 16 nomor 27 turun sebagai manusia. Menghakimi manusia sebagai manusia. Yohanes 5 nomor 27. Kesimpulannya ada di Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, hari ini, dan selamanya akan tetap sama. Tidak pernah berubah dia. Nah, kenapa saudara mendudukkan Yesus? Selamanya dia di, ya Yesus bakalan jadi seorang manusia selama dia di bumi. Tapi waktu dia Dia manusia juga. Markus 14 nomor 62 dia tetap manusia, nggak pernah berubah dia. Di mana dia berubah? Ibrani Ya, selama 13 dia nomor di- 8. coba Tidak ada, nggak Apa pernah. gitu? Yesus itu nggak pernah berubah, bang. Yesus nggak pernah berubah. Yang Anda maksud mungkin ini Kristus yang keluar dari kubur. Nah, itu beda itu. Kalau itu, kalau yang keluar dari kubur itu memang mengaku kepadaku telah diberi kuasa baik di angkasa maupun di bumi. Nah, itu beda. Itu beda oknum itu, saudara. Kalau anak Maria, dia selama-lamanya manusia, dia nggak pernah berubah. Tapi kalau yang keluar dari kubur, nah itu yang berubah-berubah itu.
Beda oknum. Namanya sama, oknumnya beda. Jadi yang Anda katakan itu dia Tuhan, itu bukan Tuhan itu, karena hanya ada satu makhluk di luar Tuhan yang mau dituhankan, yaitu iblis. Yesus mau nggak dituhankan? Nggak mau. Mau nggak Yesus dihakikatkan dengan Tuhannya? Nggak mau. Yang mau dihakikatkan dengan Tuhan itu iblis, Bung. Jadi ceritanya begini, selama Bang Juma ini di bumi itu kan sebagai manusia. Tapi begitu Abang meninggal, naik, itu jadi apa namanya? Jadi roh. Manusia. Tidak. Jadi apa kita? Jadi roh. Iya. Saudaraku, yang disebut manusia itu adalah dua unsur, yaitu jasad dan roh. Kita ini makhluk roh. Tadinya, begitu turun di alam fana, baru dibungkus dengan tanah. Nanti akan kembali ke tanah, bagian tanah, kembali ke roh, bagian roh. Kita ini makhluk roh. Kita ini makhluk roh. Kemudian dibungkus dengan daging. Jadilah kita kemudian bisa duduk, berdiri, baring di bumi. Nanti ada saatnya kita akan kembali ke alam kita, yaitu alam roh. Nah, seketika kita kembali kepada surga dan seketika Anda kembali ke neraka, maka jasad yang tadinya ikut terlibat melakukan kemaksiatan akan mendapat ganjaran. Begitu, Bung. Kita ini makhluk roh. Coba apa yang berbicara? Jasad Anda? Nggak mungkin. Nggak mungkin jasad Anda yang berbicara. Kita, jasad tidak bisa berbicara. Pernah nggak Anda melihat orang mati berbicara? Nggak pernah kan? Itulah bukti bahwa yang hidup itu roh. Jasad ini hanya bias daripada adanya roh. Ketika roh keluar dari jasad, maka jasad ya kembali ke tanah. Hakikat manusia yang sebenarnya itu adalah roh kita ini. Makanya dikatakan roh itu adalah cerminan dari Sang Pencipta. Begitu, Bung. Jadi kalau ada orang menyembah roh, berarti dia menyembah kepada sesamanya makhluk. Karena roh itu dimensi makhluk. Roh itu spirit yang diciptakan oleh pencipta sebagai alat untuk menghidupkan jasad. Itu roh. Kalau Sang Pencipta itu bisa dikategorikan makhluk nggak? Enggak dong. Makanya pencipta itu bukan roh. Agama pagan itu yang menyembah roh. Karena roh itu ciptaan Tuhan, makhluk imaterial yang digunakan untuk menghidupkan makhluk jasad. Makanya konsep agama Anda itu keliru besar dengan mengatakan teos itu adalah roh. Tapi kalau teos yang Anda maksud adalah sembahannya Romawi, ya betul. Dewa itu adalah roh, yes dan yes. Tapi kalau dikatakan Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub adalah roh, itu keliru besar. Keliru besar. Karena pencipta langit dan bumi yang disembah oleh para nabi, itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan apapun, termasuk tidak serupa dengan makhluk. Coba Anda lihat di Zakaria 12 nomor 1. Aku Tuhan menciptakan ruh manusia. Berarti ruh yang ada pada diri manusia itu adalah ciptaan. Dan apa yang menjadi ciptaan pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Itu, Bung. Ya, Tuhan Abraham kalau bukan roh terus apa? Manusia. Laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan ruh, tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang sama dengan dia. Tidak ada yang sama. Roh sama roh. Enggak. Sama manusia? Enggak. Binatang, tumbuhan? Enggak. Coba Anda baca Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu tidak sama dengan apapun, termasuk ruh. Ya, itu maksud dia, roh tidak punya daging, tidak punya tulang. Kan itu. Astaga. Lah, bukan begitu. Gimana ceritanya? Yang disebut makhluk itu banyak. Ruh, iblis juga ruh. Malaikat juga ruh. Manusia tanpa jasad juga ruh.
Apakah Anda ingin menyetarakan Anda dengan Tuhan Anda? Itu pagan. Kalau Anda bersama dengan Tuhan Anda, sama-sama roh, berarti rendah kali Tuhan Anda itu. Sementara Tuhan yang sesungguhnya itu laisa kamitslihi syai'. Apa itu? Ya, itu bahasa Arab. Coba Anda lihat di dalam 2 Samuel 7:22. Ada nggak yang sama seperti Tuhan? Nggak ada. Berarti dia nggak sama roh. Dia nggak sama seperti malaikat. Tuhan itu berada di ufuk yang berbeda dari ciptaan. Terus sama dengan apa? Allah itu adalah roh. Alkitab sudah cakap. Allah itu adalah pagan, itu pagan. Sekarang coba Anda definisikan. Pagan. Roh adalah, Kitab suci sudah cakap. Pagan dari mana? roh adalah, coba. Roh adalah, Kau jelaskanlah. Roh itu seperti apa? Tuhan Abraham itu seperti apa kalau bukan roh? Jelaskan. roh itu makhluk imaterial. Makhluk dia, roh itu. Apakah Tuhan itu makhluk? Bukan. Kan? Berarti bahwa Tuhan itu bukan roh. Roh itu ciptaan. Roh yang ada pada diri kita ini roh Tuhan. Maksudnya roh milik Tuhan, tapi bukan Tuhan. Kepunyaan Tuhan, bukan milik Tuhan. Sama seperti rumah. Rumah ini rumah Zuma, tapi bukan berarti rumah itu adalah Zuma. Roh ini roh Allah, roh Tuhan, tapi roh ini bukan Tuhan. Sendal ini sendal saya, sendal Zuma, tapi sendal itu bukan Zuma. Jadi kalau roh kamu itu bukan Zuma. Jadi Zuma tidak punya roh gitu. Lah, Kamu kenapa belajar lari ke dari situ? mana ini? Saya ini adalah makhluk ruh. Di awal tadi saya sudah menerangkan kita ini makhluk ruh. Kenapa kita ini makhluk ruh? Karena pencipta kita menciptakan itu, dimensi Kita itu. ini makhluk manusia yang punya daging, darah dan daging, sedangkan roh tidak punya darah. Kamu ini Yang ada pada diri Anda yang milik Anda itu apa? Coba terangkan ke saya. Yang ada pada diri Anda tuh, yang milik Anda sendiri, bukan milik pencipta, itu yang mana? Coba. Nggak ada kan? semua Tuhan yang cipta. Nah, itu pintar. Jasad ini punya Allah, roh ini punya Allah. Apakah berarti kita ini Allah? Tidak Yang bukan- dong. Yang bukan ciptaan Tuhan siapa yang cakap? Aduh. Ya itu dia, makanya berarti roh yang ada pada diri kita ini adalah roh Allah. Jasad yang ada pada diri kita ini juga adalah jasad Allah. Tapi apakah berarti kita ini adalah Allah? Ayo. Ya manusia ciptaan lah. Tuhan ya Tuhan pencipta. Apalagi Ya itu dia kalau makanya. Termasuk ruh yang ada pada diri kita itu adalah ciptaan Allah. Masa ciptaan Allah sama dengan Allah? Manusia aja ketika kemudian berbuat atau berkarya, misalnya Anda membuat nasi atau membuat kursi, masa Anda adalah kursi? Masa Anda sama seperti kursi? Nah, terus Allah yang masalahnya di menciptakan mana? ruh, masa dia sama seperti ruh? Ya masalahnya di mana? Gitu. Masalahnya di Anda. Anda tak sanggup membedakan antara Tuhan dengan ruh. Loh. Bisa Anda membedakan antara ruh dengan Anda? Dengan Tuhan? Tidak bisa kan? Tuhan Anda ruh. Alkitab kami sudah cakap. Allah Saya nggak adalah peduli roh. karena saya tidak beriman kepada kitab Anda sebagai firman Tuhan. Itu cuma Ya, catatan orang-orang Yunani. Cuma Ya, catatan orang-orang Yunani. Iya. Iya Yang betul peduli saudara. sama Makanya kamu. kita diskusi. Sekarang begini. Apakah Tuhannya Yahudi itu roh? Ya jelas. Kan Allah Abraham Dalil. Tuhan Yakub itu. Coba. Mana dalilnya? Kalau Tuhannya Abraham itu roh. Kasih dalil. 1, Alkitab kan sudah cakap Dua. roh Allah turun kepada 3. Musa kan gitu. 4, 5. Mau ayat nih, mau ayat Alkitab nih. 6. Iya, Kamu macam mana? silakan. Iya, silakan. Mau Silakan Bang, silakan. Santai aja kita, silakan. Tunjukkan dalilnya kepada saya.
bahwasanya Siap, Tuhannya siap. Yahudi itu adalah ruh. Silakan. Oh, sabar sekejap. Iya. Diskusi sama yang lain dulu. Hah? Yang lain juga nggak ada ilmu, sama aja dengan abang. Mana? Jadi penyembah-penyembah roh ini tanggung jawab dong. Yang ada dikatakan Tuhan adalah roh itu di perjanjian baru. Itu dewa itu. Itu dewa, Theos. Theos itu adalah roh, pneuma hotheos. Dewa itu adalah roh. Ya, roh, dewa memang penyembah roh. Orang-orang Romawi, orang-orang Yunani memang penyembah roh. Tidak salah itu. Tapi Tuhannya Yahudi bukan roh. Catat itu baik-baik. Catat baik-baik. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Penyembah roh itu penyembah berhala, penyembah pagan, penyembah sibilisisis, penyembah pagan, politeisme, Hellenes Mesto, yang menyembah roh. Roh adalah makhluk imaterial. Masa agama dari Yahudi, agama-agama yang diwahyukan kemudian pencipta langit dan bumi menyembah roh? Ya, begini bang. Kan Yesus sendiri cakap dalam Alkitab kami kalau Allah itu adalah roh. Kata siapa Allah itu ucapan Abraham Yesus? Yohanes Kata siapa? 4 ayat 24. Saya paham itu bang. Yohanes 4 nomor 24 ya, 21 atau 24? Jadi Allah itu adalah roh. Yesus itu kamu lebih bijak, kamu lebih tahu Tuhan daripada Tuhan Yesus kan? Tidak mungkin. Kamu siapa? Saudara, di situ tidak ada Elohim yang dimaksud, Bung. Yang disebut dalam kitabmu itu Theos, Bang. Theos. Bang, begini, Bang. Saudara, Theos yang dimaksud di situ dewa. Di Dewa itu dunia ini, roh. makhluk ini cuma ada dua. Ada daging, manusia punya daging, punya tulang, punya darah. Sedangkan roh tidak punya. Yang jadi makhluk di surga yang kau bilang bukan roh itu tidak masuk akal. Itu kamu belajar dari mana? Coba datanya di mana? Aku mau tahu. Ngomong apa Anda? Ngomong apa? Anda baca dulu Yohanes 5 nomor 29. Boleh nggak Anda baca tuh? Coba Anda baca tuh. Cuma yang baca coba. Oke. Dikatakan dalam kitab saudara sendiri nih. Konon ceritanya ini adalah ucapan Yesus. Di data nomor 29 di Yohanes 5, Yesusnya mengatakan begini. Mereka manusia yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Pertanyaan saya, yang bangkit ini apa? Roh atau jasad? Ayo. Ayo. Semangat. Yang bangkit dari kematian, roh atau jasad? Yuk. Apakah roh mengalami kematian? Atau jasad yang mengalami kematian? Kalau roh mengalami kematian, mana dalilnya? Yang mati itu adalah jasad. Roh tidak pernah mati. Bang. Jadi yang bangkit dari kubur, dari kubur apa? Ya tunggu. Kamu baca ayat mana? Kenapa sampai ada bangkit itu? Kamu baca ayat mana? Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 5 nomor 29. 4, aku mau 4. Kalau yang 4 itu Theos pneuma. Theos pneuma artinya apa? Dewa roh. Dewa roh dari mana? Theos ya Allah lah apalagi. Theos itu artinya dewa. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indo ataupun Malaysia itu Allah. Ya itu derita saudara. Karena Tapi yang pasti kitab ini itu dihadiahkan untuk orang Roma Yunani. Ya, itu berarti yang dimaksud di sana adalah dewanya Roma Yunani. Roma mengatakan mereka menyembah dewa. Itu terjemahan kamu buat. Itu terjemahan kamu sendiri. Enggak, saya tanya dulu saudara. Kitab Perjanjian Baru itu diperuntukkan untuk siapa? Ayo. Orang Kristen lah.
Ya, Kristen yang ada di Indonesia atau ada di Roma dan Yunani saat itu? Lah, semua untuk orang Kristen di Enggak ada, dunia enggak ada. ini. Enggak. Loh, Enggak ada. Ketika Nggak kemudian ada apa? surat-surat yang ada di dalam kitab perjanjian baru ini ditulis, itu Kalau dituliskan kamu- untuk penguasa Romawi Yunani. kalau kamu tidak setuju itu urusanmu. Ya begitu juga Urusan sebaliknya. kamu tidak setuju. Kalau Anda tidak mau tahu, itu juga urusan Anda. Sekarang Nah. kembali kepada pernyataan yang awal tadi, bahwa Oke. ketika di surga nanti yang bangkit itu apa? Ruh atau jasad? Nah, yang mempersoalkan bangkit itu siapa? Kamu salah baca ayat. Lah kan Anda tadi mengatakan bahwa di surga itu nggak ada jasad. Sementara Yesus mengatakan di surga ada jasad. Gimana dong? Kamu baca pasal 5 Zuma. Aku Saya suruh baca pasal 5 emang. 4. Nomor 29. Kalau 20. yang Yohanes 4, Bung. Yohanes 4 24, dewa itu adalah roh. Silakan aja. Tapi Iya. Tuhannya Yahudi, saudara, Tuhannya Yahudi apakah roh? Saya minta dalil loh dari tadi. Tadi Enggak sudah Anda ada ditunjukkan, dalil. Anda nggak bisa tunjukkan. Yohanes 4 Sedangkan ayat 24. roh Tunggu, itu disembah oleh agama politeisme, agama Helenisme. Itu rekaan kamu tahu. Kamu buat Sekarang saya cerita. tanya sama saudara. Sekarang saya Tunggu. tanya. Oke, sekarang saya jawab. Tunggu dulu. Oke. Agama Yohanes apa yang 4. menyembah roh-roh? Gue tanya dulu. gua tanya dulu. Yohanes 4 ayat 24 dalam kitab kami Allah itu adalah roh. Iya Oleh silakan karena aja. Itu saya sudah paham. Nanti Saya malam. dulu. Ini jawaban. Kamu minta jawaban, saya bagi jawaban, kamu tidak terima. Aduh. Anda boleh turun Macam kalau Anda tidak mana? sanggup menghadapi saya diskusi, boleh loh turun. Daripada Anda bertahan di sini gitu loh. Kalau Anda tidak bisa diskusi, Anda turun. Sederhana kan? Anda mengatakan Allah itu roh. Oke. Bahasa Indonesia. Yunaninya apa? Theos pneuma. Berbicara mengenai Theos itu sembahan siapa? Sembahan Yunani apa sembahan rohani? Yunani, Yahudi atau Yunani? Itu dulu. Jangan sapura tae. Kami orang Islam itu cinta kepada kebenaran, cinta kepada ilmu. Oke? Sembahan orang Yahudi itu tidak disebut Theos. Lagi-lagi orang Yahudi tidak ada menyembah roh. Kenapa? Karena orang Yahudi tahu kalau roh itu adalah ciptaan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu setara dengan ciptaan. Tadi saya kasih dalil 2 Samuel 7:22. Tuhan tidak serupa dengan roh. Apalagi Yeremia 10 nomor 6, Tuhan tidak serupa dengan ruh. Hendak dengan siapa kau persamakan aku sehingga kami sama. Jadi Tuhan tidak bisa dipersamakan dengan makhluk. Roh itu makhluk. Nenekmu yang mana yang ngajarkan kamu roh itu bukan makhluk? Roh itu makhluk. Dengan kata lain, Tuhan itu bukan makhluk. Dengan kata lain, Tuhan itu bukan roh. Dengan kata lain, yang nyembah roh itu adalah pagan. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan karena saya ini Muslim memberitakan kebenaran Anda tolak. Sesama kalian kafir, meskipun salah Anda terima. Jangan kayak gitu. Saya menghargai saudara. Saya tadi minta dalil. Tolong tunjukkan di mana di kitabnya Yahudi orang Yahudi menyembah roh. Ada kalian tunjukkan? Tidak ada. Karena yang menyembah roh itu hanya pagan. Roh itu makhluk. Roh itu makhluk. Kalau Anda menyembah roh berarti Anda menyembah makhluk. Sementara Tuhan itu menciptakan roh. Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh. Tuhan sendiri yang mengatakan dalam kitab yang kalian pakai. Terus kenapa Anda menyembah roh? Oh karena di dalam kitab kami apa katanya? Yohanes 4:24 bang. Di situ mengatakan apa? Allah itu roh. Sadap. Itu bahasa Indonesia. Aslinya apa dan untuk apa dan diperuntukkan kepada siapa pernyataan itu di awal mula? Oh ternyata original teksnya adalah Theos pneuma.
Nah sekarang pertanyaannya adalah, ini ilmu untuk disampaikan kepada siapa? Oh ternyata ilmu ini untuk disampaikan kepada orang Roma dan Yunani kala itu. Nah orang Yunani memang menyembah apa sebelumnya? Menyembah Theos. Ya sudah, berarti yang dimaksud di situ adalah sembahannya Romawi, sembahannya Yunani adalah roh, bukan Tuhannya Yahudi. Kalau Tuhannya Yahudi, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan roh. Kalau Tuhannya Roma, Yunani ya serupa dengan roh. Coba Anda terawang Wahyu 5 nomor 6, binatang bertanduk 7 bermata 7. Apa itu Tuhannya siapa? Itu Tuhannya siapa? Binatang bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Nah, renungkanlah itu saudaraku, renungkan. Renungkan itu. Boleh bertanya enggak? Boleh saudara membenci saya, benci fisik saya, tapi dengarkan yang saya sampaikan. Salam kenal. Insya Allah sebuah kebenaran. Iya, Salam kenal. Ya, Izin Gurunda, izin Gurundaku. Ini Silakan. ini sering buka komal dan memframing Islam. Silakan diskusi sama beliau ini. Sok pinter dia memframing Islam. Bagus. Silakan. Iya, boleh bertanya. Dari Katolik atau Protestan? Saya Protestan. Oke, silakan. Iya. Pertama-tama kalau berbicara masalah Allah ya, untuk kami dalam keyakinan iman Kristen kami, ya kami mengacu kepada Kejadian pasal 1 ayat 26 ya. Kami sangat mengenal Allah kami ya. Kejadian pasal 1 ayat 26. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi kami memahami, mengenal Allah kami, ya dia serupa dengan kami, dia serupa dengan makhluknya, sekalipun itu tidak mirip sepenuhnya, karena Allah adalah tidak terbatas ruang dan waktu, dan manusia terbatas ruang dan waktu. Ya, yang mau saya tanyakan, saya mau lanjutkan, dan wujud real dari Allah yang kami sembah dan mengenal, yaitu di dalam Yesus Kristus, di mana dia telah berinkarnasi menjadi manusia. Kami menyembah Allah yang kami kenal, mulai dari namanya dan rupanya, jadi kami tidak kebingungan. Nah, yang mau saya tanyakan kepada Bung Juma, seperti apakah Allah yang Bung Juma sembah? Oke, baik. Tuhan yang saya sembah itu sama seperti Tuhan yang disembah oleh Yesus. Apa itu? Tak ada manusia yang pernah melihatnya, tak ada manusia pernah mendengarkan suaranya. Itu dulu. Kaidah di dalam pengajaran Islam ketika berbicara mengenai Tuhan, pencipta langit dan bumi, itu bukan makhluk. Kalau dia bukan makhluk, berarti kami tidak bisa kemudian menggambarkan Tuhan itu begini, Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Itu juga kaidah Yahudi. Coba tanya orang Yahudi, orang Yahudi, Tuhanmu itu kayak mana? Dia akan mengatakan laisa kamitslihi syai'. Anda Kristen toh, penyembah anak Maria kan ya? Kenapa Anda kemudian mengatakan bahwasanya Tuhan itu sama seperti manusia? Karena Anda Kristen, Anda mensalah tafsirkan kitabnya orang Yahudi. Kejadian 1 nomor 26 itu tidak berbicara mengenai wujud. Itu berbicara mengenai sifat yang melekat pada diri Tuhan yang terbias kepada ciptaannya. Tuhan maha melihat, Adam dicipta dengan melihat. Tuhan maha mendengar, Adam dicipta dengan kuping. Tuhan maha berbicara, maha berfirman, Tuhan menciptakan kemudian Adam. Tuhan maha mengetahui dengan mulut, Tuhan maha mengetahui, maka Tuhan menciptakan kemudian dengan akal manusia. Tuhan maha berkuasa, kokoh bertahta, kemudian Tuhan menciptakan manusia dengan 2 kaki. Tuhan kemudian maha memberi, kemudian Tuhan menciptakan Adam dengan 2 tangan untuk memberi. Bukan berarti wujud Tuhan itu sama seperti Adam.
Anda salah memahami kitabnya orang Yahudi. Kalau Tuhan itu sama seperti Adam, berarti untuk mengetahui unsur yang ada di belakangnya, Tuhan harus balik dulu. Tuhan, balik dulu dia ke belakang. Iya, Paman. Tidak bisa. Anda mensalah tafsirkan. Sabar dulu. Anda mensalah tafsir. Salah dulu. Sabar dulu. Anda mensalah tafsirkan kemudian Tuhannya Yahudi. Sebenarnya, Bung, sebenarnya ini ilmu yang saya kasih ke Anda. Sebenarnya Kristen itu hanya menggunakan data perjanjian lama itu hanya sebagai aksesoris untuk menutupi ajaran mereka. Tuhan Anda itu wujudnya, lihat di Efesus, di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Lihat di Wahyu 5 nomor 6. Itu wujud Tuhan Anda itu. Tuhan Anda, dewa Anda turun ke bumi. Dewa Anda turun ke bumi. Dewa Anda turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Itu Tuhan Anda. Lalu kemudian Anda mencoba. Sabar dulu, Bang. Sabar. Anda kan bertanya. Kemudian ketika Anda sudah mengetahui bahwa ternyata kitabnya Yahudi yang menjadi penopang utama dalam konsep bertuhan di agama Anda harus tahu bahwa Tuhan Anda itu roh. Tuhannya Yahudi bukan roh. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara. Apakah roh itu punya tangan? Apakah roh itu punya kaki? Apakah roh itu punya kepala? Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi roh dan Tuhan Anda serupa dengan manusia. Ingat pertanyaan saya? Apakah roh itu punya tangan? Apakah roh itu punya mata? Apakah roh itu punya kaki? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Allah yang transenden itu, yang tidak bisa kelihatan itu, Allah yang adalah roh yang kami sembah itu, dia telah menyatakan dirinya dan telah memperlihatkan dirinya dalam bentuk dan wujud manusia. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena pertama-tama kesaksiannya sendiri, dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Itu sudah jelas. Dan wujud dirinya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Allah berfirman dan berkata-kata ya dengan Adam, manusia pertama. Dia bisa berbicara, artinya dia serupa dengan makhluk ciptaannya. Ya, dia bisa berbicara ya dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, ya. Bahkan dia memperlihatkan, menyatakan dirinya dalam bentuk manusia dengan Abraham, dengan Musa, muka berhadapan muka, dan di dalam kitab Taurat. Ya, Musa menulis Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, memperlihatkan punggung dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana pernyataan Allah dari yang tidak kelihatan itu agar bisa dikenal menjadi bisa kelihatan dengan mengambil rupa yang seperti itu. Jadi Allah yang kami sembah yang tidak kami lihat itu, yang kami sembah di dalam roh itu, dia telah menyatakan dirinya dalam bentuk dan wujud serta rupa manusia agar bisa berinteraksi dengan Allah. Itu pertanyaan saya dan apa, pertanyaan saya ya, pertanyaan saya apa? Ya sabar dulu. Tadi jawabannya aja. Pertanyaan saya mana? Sabar dulu. Pertanyaan saya tolong dijawab dulu. Apakah roh itu punya tangan? Ya jelas tidak punya. Karena apa? Nah, berarti kenapa Anda mengatakan tadi bahwa di dalam Kejadian 1:26 Tuhan serupa dengan dia manusia? Dia telah menyatakan dirinya yang tidak kelihatan bukan itu. Masalah menyatakan. Roh yang tidak ini bukan berbicara. Itu telah ini menyatakan bukan, dirinya. Nah sebaliknya kamu sendiri masalah Allah yang kamu sembah kamu tidak kenal. Allah yang kamu diam. Ini bukan masalah menyatakan diri. Ini berbicara mengenai wujud esensi. Ngerti nggak sih? Anda memfitnah Tuhannya Yahudi serupa dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia itu punya tangan. Tuhannya Yahudi punya tangan yang adalah roh. Anda mengatakan Tuhannya Yahudi roh kan? Apakah roh itu punya tangan? Anda mengatakan tidak punya. Lalu mana yang serupa? Apa yang Anda katakan serupa? Apa? Ternyata Tuhannya Yahudi roh. Tuhan Anda punya tangan. Apakah roh punya tangan? Bingung sendiri. Jadi saudara, yang Anda ingin jual itu adalah Tuhannya Roma Yunani yang turun menyatakan diri. Filipi 2 nomor 6.
dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi menjadi hamba dan mengambil rupa manusia bernama Yesus, taat, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu dalilnya Tuhanmu. Jangan kau ambil kitabnya Yahudi kalau sudah ada di kitabmu tentang dewa yang kau sembah. Ayo. Jangan kau ngais-ngais kitabnya orang. Nih pertanyaan saya, supaya bukan saya mau gila bertanya, enggak, supaya kau itu punya otak sedikit untuk berpikir. 2 Samuel 7 nomor 22, dengarkan. Sebab engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Engkau tidak ada Tuhan selain dirimu. Selain engkau tidak ada yang sama denganmu. Pertanyaan saya, ketika 2 Samuel 7:22 dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama seperti engkau. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi sama seperti makhluk berupa roh? Jawab. Penyembah roh, buka mic-nya. Jawab. Apakah Tuhannya Yahudi sama seperti makhluk berupa roh? Kenapa Jawab. kau mute saya? Kenapa kau mute? Kenapa Gantian kau mute kita. saya? Gantian, jangan emosi. Gantian, jawab Kamu pertanyaan sendiri, kamu mengenal, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Saya mau tanya, dari mana kau bisa mengenal saya. Mulai Allahmu? emosi dia. Mulai emosi dia. Bukan. Pertanyaan bukan, saya, kawan. pertanyaan Kau tidak saya. fair. Pertanyaanku kamu nggak Pertanyaan berani saya jawab. tolong dijawab. Pertanyaan saya silakan Anda jawab. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk roh. Oke? Pertanyaan saya. Siapa yang mengajari Anda kalau pencipta langit dan bumi itu roh? Silakan. Itu pertanyaan yang sangat mudah itu. Silakan Anda jawab. Buka mulutnya. Buka mulut. Penyembah roh. Buka mulut. Bung. Saya dengar kamu suka buka komal bahas-bahas Islam. Mana ilmumu? Mana? Mana ilmumu? Suka buka komal, bahas Al-Quran, bahas Islam. Di sini kau jadi tai kambing. Ngomong pun susah kau. Itulah kualitasmu. Tuhannya orang kau bilang roh. Apa? Kasper. Tuhanmu yang roh. Yohanes 4:24. Tuhan kau itu yang roh. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu bukan roh. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk Tuhannya Yahudi itu. Sedangkan roh itu makhluk. Masa serupa roh? Hantu kapang. Kalau di agama Anda, iya, kita maklumi kalian penyembah roh. Dan kalau kita lihat di Wahyu 5 nomor 6, di situ ada 7 roh. Buka Berarti mute-nya, kamu itu- buka. Berarti di situ Kamu Anda kok- penyembah roh-roh. Apakah Yahudi penyembah roh-roh? Ayo. Terus itu. Kutanya dulu, apakah Yahudi penyembah roh? Ayo. Ya jelas lah, penyembah Mana roh. dalilnya Yahudi menyembah roh? Karena Mana? Allah yang mereka. Mana dalilnya Allah menyembah itu kan roh? adalah Orang roh. Yahudi. Ya, Mana dalilnya? Kamu Mana sendiri dalilnya? Allahmu kamu nggak kenal kok. Mana Makanya yang kau sembah dalilnya? batu. Mana Makanya yang dalilnya? kau sembah batu. Karena kamu Sekarang tidak. kau mengatakan kau mengenal sembahanmu, gitu. Kau mengenal sembahanmu. Betul? Kau ngaku mengenal sembahanmu, boleh saya uji? Malu dia, malu. Malu dia, malu. Sian kali nih Oten. Akar gigi aja yang panjang. Otak mengkerut kayak jeruk nipis. Buka mulutnya. Coba tunjukkan dalilnya. Apakah betul kau mengenal Tuhanmu? Tuhanmu roh. Wujudnya seperti apa roh itu? Coba. Coba.
Wujudnya JP. Wujudnya Assalamualaikum. Wahyu 5 nomor 6 paman. Iya, berarti dia penyembah roh karena di situ ada 7 roh. Hai, masolang generasi. Woi, buka yang ngak Rambo. Buka mulut. Rambo angak, buka mulut. Woi. Buka mulutmu. Tai kau itu, mute terus kamu. Kamu nggak berikan wujud kesempatan roh jawab. itu seperti apa? Wujud roh Ya, Tuhanmu itu alammu seperti itu apa? apa? Kamu nggak kenal alammu. Sekarang kau kenal kamu Tuhanmu kenal kan? alammu. Kamu kenal ya, jelas. Tuhanmu. Apa wujudnya? Iya jelas saya kenal. Apa wujudnya? Allah saya serupa dengan makhluk Apa wujudnya? ciptaannya. Apa Itu sesuai wujudnya? dengan apa yang disampaikan dalam Berarti Kejadian Tuhanmu punya pasal anus. 1 ayat 26 itu jelas. Berarti Tuhanmu punya anus. Tuhanmu punya anus. Wujud dirinya dia berinkarnasi menjadi manusia yang kami kenal saya dalam tanya Yesus Kristus. samamu, Tuhanmu Alam punya ini kamu anus. tidak bisa memberikan sebuah Tuhanmu punya verifikasi tentang anus. apa yang kamu Saya sembah. tanya, Tuhanmu punya anus. Tuhanmu punya anus. Ya. Oh, Kalian, punya anus. nah kamu Jadi sendiri sering nggak kentut. mengenal alammu, makanya yang kau sembah Jadi batu. Tuhanmu punya kentut dia. Makanya Sering yang kau kentut sembah Tuhan kau batu. itu. Jangan-jangan kalau ada kilat itu Tuhanmu kentut. Ya Kilat. alammu itu lebih parah. Guntur. Makanya kalian ya. Sekarang kalau saya mau tanya berdiskusi. Sekarang saya tanya kau hanya samamu. pandai menghujat cuma. Jawab pertanyaan saya. Kau hanya bisa Jawab menghujat. pertanyaan. Lah kamu Nah, yang saya mau mengatakan dirimu menyembah makhluk kok, bukan saya. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi itu bukan makhluk. Anda memaksakan. Anda yang memaksakan, Anda yang menghujat diri Anda sendiri. Gimana orang-orang dengarkan kok. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi bukan roh. Anda paksakan Tuhannya Yahudi roh. Anda paksakan Tuhannya Yahudi manusia. Anda paksakan Tuhannya Yahudi punya anus. Giliran Anda ketabo, Anda katakan saya menghujat. Anda sendiri yang mengakui Tuhan Anda punya anus. Ya menghujat sopo. Anda yang menuduh saya menyembah batu, itu yang menghujat. Anda yang menghujat Tuhan Anda sendiri. Tuhan kami serupa dengan manusia. Nah, gimana manusia itu? Ada perempuan, ada laki-laki. Yeay. Huhui. Tuhanmu yang mana? Yang laki apa perempuan nih? Karena manusia itu ada laki, ada perempuan. Atau di tengah-tengahnya. Aduh, hai, selamat malam Tante Om. Gitu maksudnya, Tuhan lo. Setengah-setengah dia, setengah laki-laki, setengah perempuan gitu. Icalah bayi. Kamu sendiri bro yang menghujat sembahanmu. Katamu tadi Tuhanku itu sama seperti manusia. Alamak. Mana dalilnya? Kasih dalilnya bang. Banyak itu di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mana di situ dikatakan bahwa Tuhannya Yahudi roh? Roh Allah itu ada roh Allah. Kamu nggak paham roh Allah. siapa? Jadi kalau dikatakan roh Allah berarti Allah itu roh. Iya, roh Allah dalam. Kalau itu, dikatakan kalau gunung Allah, kalau dikatakan gunung Allah berarti Allah itu gunung. Aduh. Roh Allah aja nggak paham kamu. Roh Allah itu artinya apa? Roh yang disandarkan kepada pemilik. Emang kalau Allah nggak ada rohnya bisa? Itu makhluk berarti. Roh Allah bukan kalau Tuhanmu, Allah. kalau Tuhanmu Roh itu Allah roh bukan berarti Allah. dia makhluk. Sekarang begini. Gini saya Mari tanya kita sama-sama. Mari kita sama-sama kemudian roh berikan Allah bukan edukasi. Allah. Roh Allah bukan Dengar. Allah. Bukan. Bukan. Betul. Makanya nabimu sendiri mengatakan dia tidak kenal roh. Oke. Oke, sekarang mari kita belajar. Mari kita memberikan edukasi kepada anak bangsa. Roh adalah, silakan jawab. Roh adalah apa? Ayo, roh adalah. Loh, saya tanya, Allah tanpa roh itu apa bisa? Kok roh tak? Kamu tanpa roh Anda bisa berpikir jadi. kalau manusia tanpa roh mati, kalau Tuhan tanpa roh mati juga gitu maksudnya? Hah? Itu roh Allah ya, Allah itu sendiri gimana sih? Aduh, itu di Kejadian 1 itu apa? Manusia tanpa roh, Allah itu manusia apa? mati. Kalau Tuhan tanpa roh mati nggak Tuhan? Loh, Allah itu juga punya roh. Roh Allah itu apa? Gimana sih? Aduh, gimana kamu? Itu aja nggak paham semua. Jadi kalau IQ-mu misalnya itu Tuhan gimana, itu roh, IQ-mu? dengar. Ya. Kalau Anda mengatakan roh itu adalah Tuhan itu sendiri, coba definisikan roh dulu apa? Roh adalah langsung bingung. Roh adalah makhluk. Tuhan adalah roh. Berarti Tuhan adalah
Makhluk. Ketepak. Terus Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan Tuhannya Yahudi itu adalah roh. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi adalah roh? Mana dalilnya? Lah itu di Kejadian 1 ayat Kejadian 1 itu tidak sedang menerangkan. Kejadian 1 itu tidak sedang menerangkan hakikat. Kejadian 1 itu sedang menerangkan angin. Kok angin? Bertiup. Roh Allah angin itu Tuhan. angin gitu maksudnya. Oke, kalau Roh begitu. Allah gitu. Oh ya, oke. Roh Kamu Allah pahami artinya roh Allah melekat pada diri Allah nggak? Melekat pada Allah nggak roh Allah itu? Oke, kita baca Ayub 27 nomor 3 kalau begitu ya Pak Yang. Coba kita lihat. Ini dalilnya nih. Dalilnya begini. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Itu maksudnya apa itu, Bung? Apa maksudnya roh Allah masih dalam hidungku? Sekarang saya tanya, kamu tahu roh nggak? Kenapa kau kamu bertanya? tanpa roh itu bisa nggak? Kenapa kamu bertanya? Roh Allah itu aku nggak yang mungkin sedang tanpa bertanya. roh. Hei, aku yang sedang bertanya samamu. Kamu mengatakan Tuhannya Yahudi adalah roh dengan dalil roh Allah. Saudara, tenangkan diri Anda dulu. Sekarang saya Tenangkan diri tanya. Anda. Tenangkan diri. Udah turunkan. Kalau dia nggak bisa ditanya, turunkan aja nggak apa-apa. Roh Allah ciptaan siapa? Kamu Anda bilang dibawa aja. Colok pantat pendeta. Wah, tuh mampus. Roh Allah, bait Allah, bumi Allah, langit Allah, alai bumbung. Roh Allah, malaikat Allah, manusia Allah, bumi Allah, langit Allah. Apa artinya? Makhluk yang disandarkan kepada Tuhan. Sama seperti rumah suma, baju suma, meja suma, mobil suma, roteos. Sama itu. Sudah kubilang, kamu kalau Kristen, Kristen aja. Jangan kau pakai kitabnya orang untuk kau tafsirkan seenak perutmu. Jangan. Itu memalukan itu. Tuhanmu itu jelas dewa. Dalilnya di mana? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa gengsi? Berapa kali harus saya ajarin? Kristen itu sembahannya di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa di situ? Theos. Nah, ini ada sahabat saya, praktis Yudaism. Akhi, salam alaikum. Saya mau bertanya, akhi. Apakah secara tradisi turun-temurun sahabat-sahabat kami, orang-orang Yahudi, dalam hal ini keturunan Nabi Ishak atau Nabi Yakub, mempercayai bahwa Elohim yang disembah, yang kami kenal sembahan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak ini, itu menyembah Theos. Theosnya Romawi, Theosnya Yunani. Silakan, akhi. Ya, para nabi mulai dari Musa Rabbeinu dan sampai nabi yang terakhir Malachi, itu tidak pernah ada konsep bahwa Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu pencipta roh, dia itu beyond, itu lebih dari penciptaannya. Roh itu ciptaan, tubuh ini juga ciptaan. Jadi kita adalah makhluk yang diciptakan, baik roh kita dan juga tubuh kita. Kita diciptakan dari yang sudah dari tanah. Nah, tidak ada konsep para nabi Israel dari Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Nah, kenapa demikian? Itu terjadi karena kesalahan terjemahan. Kejadian 1 ayat 2. Verua Elohim merchevet alpeni hamaim. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari situ salahannya. Begitu, akhi. Jadi nggak ada itu Tuhannya Israel itu adalah roh, nggak ada. Justru dia menciptakan roh. Masya Allah, luar biasa. Sama seperti di Islam. Wah, pencipta langit dan bumi termasuk yang menciptakan roh itu adalah Sang Khalik. Ini malah Tuhannya roh. Ngeri kali, Pak. Tuhan itu adalah roh katanya. Belum lagi kalau kita baca Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. 7 rohnya. Alamak.
Allahu Akbar, Masya Allah. Dinda Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat diambil alih dulu, saya ibadah sejenak. Silakan, Dek. Tapi izin dulu Bang Juma, saya tanya Bang Billy. Siap. Ya. Izin dulu ya Ustaz. Sedikit lagi. Jadi kalau Tuhan itu adalah roh, masalah gini, semua roh itu ada wadahnya, ada vesselnya, ada kendaraannya, yaitu tubuh. Kucing ada, ikan ada, semuanya ada. Nah, kalau roh itu meninggalkan tubuh kita, kendaraannya, maka tubuh ini akan mati. Nah, kalau roh Tuhan itu adalah roh, terus Tuhan mau taruh di mana? Setiap yang namanya udara itu ada wadahnya, ada tempat untuk menaruh udara. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh atau bisa dikatakan angin, terus bagaimana dong? Terus nanti ketika rohnya keluar dari tubuh Tuhan, Tuhannya mati gitu. Kan nggak gitu. Ya, jadi gini di dalam tubuh mereka ada roh. Ketika jasadnya mati, maka rohnya kembali kepada Tuhannya. Berarti menjadi roh Tuhan. Kemudian nyatu dengan roh. Tuhannya roh, dia juga roh. Sama-sama roh. Bedanya dengan Tuhannya apa? Nah itu dia. Ada bedanya jadinya. Sama anjing pun nggak ada bedanya. Jadinya. Iya, dia makhluk ruh, kembali ke ruh. Tuhannya ruh. Bedanya ruh Tuhan dan ruh dia apa? Sama-sama nggak berjasad. Tapi yang paling pedas tadi Bang Billy, Anda harus meluruskan. Tuannya Yahudi adalah roh katanya. Nah, itu antum harus luruskan ini. Nggak ada. Di seluruh Tuhan itu di luar konsep kita memahami dia baik secara fisik maupun spiritual. Kita tuh terbatas memahami Tuhan. Kita bisa memahami Tuhan lewat sifat-sifatnya. Misalnya dia itu El Elyon yang maha tinggi, Hakados Baruchu yang maha suci. Dia bergelar El Gibor, itulah dia bergelar Roe, gembala. Kapan Tuhan pernah ngangon kempuk kambing? Nggak pernah. Tapi sifat seorang gembala itu ialah apa? Mengayomi manusia. Karena begitu. Nah, Tuhan tidak bisa kita pahami lewat fisik maupun sesuatu yang ada di dalam dunia 4 dimensi, ya. Kali panjang, kali lebar, kali tinggi, dan dimensi keempat adalah waktu. Tuhan itu nggak ada di dimensi ini, tapi dimensi itu ada di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di dalam dimensi. Itu. Nah, kalau Tuhan punya dimensi, maka dia punya ukuran pinggang. Berapa ukuran pinggangnya? Berapa berat panjang beratnya? Terus tingginya berapa? Itu Tuhan kalau dijadikan dimensi. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh, sama kayak kucing, sama kayak kita juga bisa keluar dari tubuhnya. Makanya ada Tuhan yang punya roh. Rohnya terangkat, dia mati sebentar. Lanjut. Jadi Allah Israel, ya. Allah Israel yang kalian sebut Allah Israel itu atau kita sebut Hashem itu tidak berbentuk apa-apa, tidak berbentuk roh, tidak berbentuk jasmani, enggak. Gitu. Semua khakamim, semua ulama Yahudi mengajarkan hal yang sama, bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa persepsikan dengan persepsi manusia. Lanjut, aku ngajar dulu. Kesimpulannya, roh itu ciptaan ya? Ciptaan, Mazmur 110 ayat 30. Terus apalagi tuh? Zakaria 12. Ya, Zakaria 12 ya. Bahwa Tuhan yang menciptakan roh. Nah, kalau terus yang menciptakan roh itu Tuhan, terus roh Tuhan siapa yang nyiptain gitu. Gitu. Mantap. Dengar itu teman-teman Kristen yang lainnya. Jadi kalau Tuhan mau roh, nggak usah nyari roh. Gitu ya. Oke, lanjut Ustaz Alif.